طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taib. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Kitabu fil Iman wa mu'alimihi wa sunanihi li Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi kitab Al-Iman yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ubaid ya Al-Qasim bin Salam ini merupakan himpunan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait permasalahan al-iman ya. Ini menyelisihi daripada tujuan kitab ini dituliskan risalah ini, yaitu menyelisihi akidahnya orang-orang yang menyimpang di dalam permasalahan iman, kelompok-kelompok yang menyimpang ya, semisal Murji'ah, kemudian apa? Ya, Jahmiyah, yaitu Asy'ariyah ya. Mereka menyimpang dari permasalahan keimanan ya. Makanya risalah ini tulis sebagai kitab Al-Iman, bantahan kepada Murji'ah dan yang semisalnya. Ya, ini sampai lupa kita sudah masuk kepada pertemuan 8 tadi. Alhamdulillah kita masih bisa mengaji lagi ya, bitaufikillah ala man yassarahullah. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah mengaji, membaca kitab para ulama ya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya ya sesuai dengan kesanggupan yang kita sanggupi, untuk menyampaikan kepada lainnya tentang akidah ya, tentang al-Islam. Karena yang namanya hidayah ya, hidayah itu ada yang namanya hidayatul taufik dan juga hidayatul amal, yaitu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga hidayah bayan dan juga irsyad, yang mana seorang hamba itu diberikan andil untuk menyampaikannya. Ya. Seperti itu. Taib, kita masuk kepada bab yang keempat sekarang. Bab yang baru, yaitu tasmiyatul iman bil qawli dunal amal. Ya. Jadi penamaan iman itu hanya dengan ucapan saja, bil qaul dunal amal, tanpa adanya amal, yaitu apa? Perbuatan. Ya, tanpa adanya perbuatan. Dan ini yang ngaji di tele ya, ikhwah sekalian, barakallahu fikum, apabila suaranya kurang terdengar ya, nanti insyaallah taala bisa disimak kembali kajian ini di YouTube seperti itu ya. Karena memang merekamnya ini tidak menggunakan alat ya, hanya dengan dengan HP ya, wallahu musta'an. Khair insyaallah. Ya, tasmiyatul iman bil qawli dunal amal. Jadi apakah benar iman itu hanya sekedar ucapan saja? Kan seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana yang menjadi dakwanya para Murji'ah, ya, mereka itu Jahmiyah.
Mereka itu Jahmiyah dan mereka itu kufar, ya. Murji'ah itu kufar, ya. Dan ini telah dibahas di antaranya para ulama salaf, ya, di antaranya Imam Waqi' Ibnul Jarrah, ya, gurunya Al-Imam Syafi'i, kemudian Ishaq, ya, Ibnu Rahuyah atau bisa dibaca dengan Ibnu Rahaweh, ya, gurunya Al-Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad sendiri dan di antara yang lainnya juga itu mengkafirkan Murji'ah, ya, Murji'ah. Dan enggak benar sebagaimana khabar atau yang banyak kita ketahui bahasanya kita dapat ya dari kalangan para mutaakhirin mengatakan bahwasanya ada yang namanya murji'atul fuqaha, ya, murji'atul fuqaha. Murji'ah yang dianut dari kalangan ahlul ilm, para ulama. Di antaranya siapa? Ya, Abu Hanifah, Abu Jifah, ya, laknatullah alaih. Ya. Ini adalah salah satu tokoh atau gembong pencetus daripada madhab Murji'ah. Ya. Nas'alullah salafiyah. A'udzubillahi min syarrihi. Ya. Kemudian pada poin atau nomor yang ke-64, qala al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala qalat hadhil firqatu, ya, tak taknis. Qalat hadhil firqatu, telah berkata, ya, dari sebuah kelompok atau firqah, ya, kita lihat pada catatan kaki ini di halaman keberapa ini? Halaman 51, bab yang keempat, tasmiyatul iman bil qouli dunal amal, ya. Nomor ke atau poin ke-64, ya. Jadi kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, beliau menukilkan jadi ada sebuah kelompok, ya, yang mereka ini telah mengatakan, ya, yang telah mengatakan, kita lihat di catatan kaki, yang dimaksudkan kelompok di sini maksudnya adalah wahumul murji'ah au ma yusammun bil murji'atil fuqaha. Nah, mereka ini maksudnya adalah murji'ah, ya, barakallahu fikum, atau sebagaimana apa yang dinamakan terhadap mereka itu sebagai murji'ah fuqaha, wa humul ladzina ajma'a as-salafu ala dhammihim wa tahdhiri minhum kama taqaddama bayana dzalika fi muqaddimati hadhil jami', ya, hadhil jami'. Jadi mereka murji'ah ini, ya, secara khusus adalah orang-orang yang mereka itu telah diijma'kan oleh para salaf, ya, terhadap celaannya terhadap mereka, ya, dan juga tahdzir, ya, tahdzirnya kepada mereka. Jadi seperti ini akidahnya para salaf ketika membentengi umat itu ketika untuk menjaga beragama, ya, mereka itu sangat keras kepada kelompok-kelompok dolal, ya, ahlul bidah, ya. Mereka mencela, ya, mencela mereka, menyebarkan memberikan bukti validitas daripada aib-aib penyimpangan mereka, dan ini bukan ghibah, bukan menjelek-jelekan ulama, bukan, ya. Seperti ini para salaf, metode thariqahnya mereka. Jadi orang-orang yang senantiasa berlindung di balik barakallahu fikum, adab, akhlak, ya, hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang menyimpang. Ya, minimalnya mereka orang-orang ahlu syirik wal kufur, kan seperti itu. Panas dan gerah mereka ketika tokoh-tokohnya atau penyimpangannya itu disebutkan. Ya, mereka berlindung di balik cadar akhlak, adab, dan seterusnya. Ya, jadi seperti ini, ya, mereka ijma' para salaf, ya, dalam mencela orang-orang yang menyimpang dan memberikan tahdzir, ya, menghati-hatikan manusia, ya, diberikan peringatan seperti itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan, ya, kama taqaddama bayana dzalika fi muqaddimah hadhil jami', ya, di bab pendahuluan, ya, bab pendahuluan dari risalah yang terkumpul ini, ya, hadzal jami', maksudnya tulisan yang telah dimuat di sini yang menjadi susunan kitab ini, seperti itu. Ya, jadi maksudnya firqah di sini adalah murji'ah. Apa kata al-Imam Abu Ubaid terkait pernyataan mereka ini murji'ah, yaitu mereka mengatakan murji'ah idza aqarra bima jaa'a min indillah wa syahida syahadatal haqqi bilisanihi
Fadzalikal imanu kulluhu li'anna Allah azza wa jal sammahu mu'minin. Nasallahu alaihi. Ya, fadzalikal imanu kulluh kata mereka, ya. Allahu musta'an. Jadi apabila seseorang itu dia telah aqarra, ya, mengikrarkan, meyakini, ya, menyetujui kan seperti itu. Ya, dia mengakui bahwasanya dari apa saja bima ja'a min indillah yang telah datang dari Allah yaitu al-Islam beserta apa? Sekarang ini syariat-syariatnya dan sebagainya, ya. Kemudian wasyahida syahadatal haqqi bilisanihi, mempersaksikan dengan sebenar-benarnya saksi, ya, bahwasanya ini adalah hak dengan lisannya, dengan ucapannya. Ya, contohnya apa misalnya? Ya, Islam itu benar, agama yang hak kan gitu. Ya, bahkan boleh jadi mungkin dia bisa mendatangkan dalilnya, ya, sebagaimana surat apa? Ya, innad dina indallahil Islam misalnya. Dia bawakan dalilnya seperti itu. Dia yakini Islam itu agama yang hak. Atau lainnya misalnya dia katakan bahwasanya sholat itu adalah benar, bagian daripada syariat Islam. Ya, barakallahu fikum. Dengan lisannya dia ucapkan, ya kan seperti itu. Maka kata mereka ini sudah mencukupi, fadzalikal imanu kulluh. Maka ini sudah menjadi keimanan yang cukup, ya, keimanan yang sempurna, kamil. Nah, ini dia permasalahannya, ya. Jadi seorang itu seakan-akan sudah beriman sebagaimana imannya para sahabat, imannya para malaikat, imannya orang-orang yang saleh, ya. Nasallallahu. Jadi iman itu nggak bertambah, nggak berkurang, nggak akan pernah apa namanya ternodai kan seperti itu. Ini sudah cukup engkau mengikrarkannya saja, maka engkau sudah menjadi seorang yang beriman, kata mereka seperti itu. Li'anna Allah azza wa jal, karena disebutkan dalilnya, kata mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sammahum mu'minin, menyebutkan dengan memberikan gelar kepada mereka itu sebagai orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau antum semua, barakallahu fikum, mengikuti kajian ini sudah disebutkan di awal-awal yang lalu, pertemuan yang lalu, bahwasanya mereka itu membawakan dalil-dalil ketika Islam itu pertama kali muncul, ya, sebelum adanya syariat, ya. Ini sudah dibahas. Jadi kalau mendengarkannya sepotong-sepotong mungkin nanti akan bingung, ya. Tapi kalau mendengarkannya secara utuh, insya Allah faham. Jadi kata mereka, Allah menyebutkan orang-orang ini, ya, mereka itu yang mengikrarkan dengan lisan mereka, diantaranya yaitu la ilaha illallah, ya, sudah mengikrarkan la ilaha illallah, maka sudah menjadi seorang mukmin kata mereka, ya, al-imanu kulluh, iman kamil maksudnya, ya. Nah, ini madhabnya Murji'ah. Jadi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, KTP-nya sudah KTP Islam, ya, ya sudah, nggak mungkin bisa dia untuk keluar daripada agama Islam, ya, apalagi sampai apa mengkafir-kafirkannya. Wah, ini sudah menjadi aib, ya. Antum khawarij, takfiri kan seperti itu, haddadi, ya, dan sebagainya. Ya, jadi nggak bisa seorang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya, mengakui seluruh syariat yang datang dari Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui, ya, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini sudah iman yang sempurna walaupun dunal amal, walaupun enggak beramal, ya, cukup ikrar saja sudah. Nah, maka kata al-Imam Abu Ubaid, wa laisa madhahabu ilaihi indana qaulun wa la narahu syai'an wa dzalika min wajhaini. Ya, jadi istidlal seperti ini kata Abu Ubaid ini sama sekali bukanlah termasuk dari akidah kita, ya, seperti itu. Karena nanti akan disebutkan bahwasanya ini ditinjau dari dua sisi, ya, secara nazar fihi nazar, dengan penelitian para ulama salaf seperti itu. Ya, ini para ulama ini kita hanya membacakan kan seperti itu. Ya, kita hanya membacakan, tidak menambah atau tidak mengurang. Ya. Dan alhamdulillah kita membacakan kitab-kitab para ulama salaf. Taib, yang pertama barakallahu fikum, ya, ihdahuma, yang pertama ini dia. Ma'alamtuka fisulusil awal, ya, fisulusil awal, sepertiga.
Jadi ini adalah sebagaimana apa yang telah aku jelaskan kepada ya Anda sekalian wahai para pembaca, kan seperti itu. Fi sulusil awal, pada sepertiga yang awal itu di dalam kitab ini. Jadi pembahasan yang sudah lalu ya. Kenapa? Annal iman al mafruḍa fi sadril islami lam yakun yawma idin syai'an illa al-iqrari faqat. Jadi iman yang dimaksudkan oleh orang-orang Murji'ah ini ya sebagai apa namanya? Konteks bahasan di sini, iman yang wajib, yang mafruḍa ya, yang fardu, yang wajib fi sadril Islam, di awal-awal Islam dulu ya, fi sadril Islam. Di masa awal Islam itu ketika dia datang ya, lam yakun yauma idzin syai'an illal iqrari faqat. Yauma idzin. Tidak menjadikan pada saat itu ya ada sesuatu yang dapat memasukkan orang ke dalam Islam ya, paham sampai di sini? Jadi pada awal-awal Islam dulu ya, itu tidak ada sesuatu apapun yang dapat memasukkan orang ke dalam Islam kecuali dengan ikrar la ilaha illallah ya, mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya itu. Kenapa? Karena pada saat itu ya memang Islam itu masih asing, masih pertama kali datang ya. Dakwah itu masih awal permulaan. Syariat aja belum ada kan gitu. Belum ada syariat ya, belum turun syariat salat, zakat, itu enggak ada ya. Bahkan para sahabat Nabi SAW dan para sahabatnya belum hijrah, baik itu ke Habasyah ataupun ke Madinah, enggak ada, belum. Jadi masih awal-awal Islam. Jadi apa yang memasukkan orang ke Islam? Ya ikrar. Kan gitu. Kan nggak mungkin sholat itu belum ada syariatnya. Ya, atau sodako dan sebagainya. Itu bukan. Ya, jadi hanya ikrar saja. Nah, Murji'ah berdalil dengan dalil ini. Ya. Jadi orang itu cukup sudah ikrar saja, yang penting meyakini aja Islam itu adalah agama yang hak misalnya, ataupun yang lainnya sholat itu wajib dan sebagainya. Walaupun nggak beramal itu nggak masalah. Sudah mukmin kamil. Ya, mukmin sempurna. Nasallallahu alaihi. Jadi ini alasannya ya. Yang pertama bahwasanya barakallahu fikum, dicatat ini yang pertama, pada saat itu Islam masih asing ya. Awal-awal Islam tidak ada sesuatu apapun yang dapat memasukkan seseorang ke dalam Islam kecuali hanya ikrar. Hanya ini saja. Ya, berbeda dengan hari ini ya, atau masa-masa setelahnya sampai hari ini ya, sudah sempurna Islam ya. Naam. Kemudian yang kedua, wa ammal hujjatul ukhra, adapun sisi pendalilan lainnya yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, fa inna wajadna al-umura kullaha yastahiqqun nasu biha asma'uha ma'abtidaiha wa dukhuli fiha. Ya, summa yafdulu fiha ba'duhum ba'd wa qad syammaluhum fiha ismun wahidun. Ya, jadi ini pendalilan yang kedua. Hujjah yang lainnya ya, hujjah yang lainnya bahwasanya kita telah mendapati suatu perkara tersebut seluruhnya itu adalah berkaitan dengan ya, sinyalnya Allahul musta'an. Seluruh perkara yang telah kita dapati itu seluruhnya adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan keberhakannya seseorang itu untuk mendapatkan gelar atau penamaan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman. Ya, seperti itu. Untuk mereka itu mendapatkan gelar sebagai seorang yang beriman, ya, keberhakan mereka untuk mendapatkan gelar sebagai seorang mukmin bersamaan dengan awal Islam itu, dan memasukkannya sesuatu hal yang memasukkan mereka ke dalamnya itu Islam. Dan juga summa yaftulu fiha ba'duhum ba'du, karena mereka juga sebagian mereka itu memiliki keutamaan pada sebagian yang lainnya. Ya, ada yang keutamaannya itu apa namanya? Ya, bersedekah atau menolong Nabi SAW, ya, membebaskan budak seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan sebagainya. Ya, jadi mereka punya keutamaan yang lainnya seperti itu, ya. Maka mereka disebut dengan satu nama yaitu mukmin, mukminun kata Allah Subhanahu wa taala, ismun wahidun. Ya, seperti itu.
Kemudian min dzalika annaka tajidul qauma sufufan baina mustaftihin lis-shalah. Ini Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam kalau nggak paham, beliau mencoba untuk memberikan tasawur, gambaran kepada kita. Nah ini, perhatikan di sini. Contoh kata beliau. Seumpamanya kita itu mendapati ada suatu kaum yang mereka tengah menunaikan sholat, ya, sedang melaksanakan sholat misalnya, membuat saf, kemudian baina mustaftihin lis sholat, ya, sedang menunaikan sholat seperti itu. Ada jemaah untuk menunaikan sholat. Kemudian di dalam praktik ibadahnya sholat itu sendiri, di dalamnya ada waraqiin wasajidin waqaimin wajalisin fa kulluhum yalzamuhu ismul musalli, ya, fayuqalu lahu musallun wa hum ma'a hadza fiha mutafaddalun, ya, mutafaddilun, seperti itu. Nah, jadi ya, ketika ada suatu jamaah mereka itu sedang hendak menunaikan sholat, kemudian di dalam sholat itu ada yang namanya ruku, sujud, ya, berdiri dan juga duduk, ya, berdiri untuk takbiratul ihram, i'tidal dan seterusnya, bangkit daripada ruku, ya, bangkit dari sujud, ya, dan juga jalis duduk, ya, duduk tahiyatul awal, tahiyatul akhir, kemudian salam dan seterusnya. Maka semua ini yalzamuhu ismul musalli, dinamakan sebagai orang yang sholat, ya, ya, nisbah di sini. Berarti orang yang sholat, fayuqalu lahum, maka kita katakan kepada mereka jamaahnya ini sebagai apa? Musallun, orang-orang yang sholat, ya, sebagai orang-orang yang sedang menunaikan sholat, ya. Wahum ma'a hadza fiha mutafaddalun. Padahal di dalamnya itu, bersama dengan itu terdapat berbagai macam keutamaan, ya, berbagai macam keutamaan. Ya, tentunya orang yang sholat itu mereka, ya, ada yang sholatnya sempurna, kamil, ya, sholatnya itu baik, bagus, masya Allah, tumakninah, ya, syarat-syaratnya terpenuhi, ya, rukun-rukunnya, kewajibannya, toharohnya, dan seterusnya. Ada yang sholatnya mungkin kurang-kurang, ya, kurang-kurang, dia nggak fokus dan lain sebagainya, ya, atau terkadang tersusupi perasaan ria, ingin dilihat sholatnya sebagainya, atau gangguan yang lainnya, kan seperti itu. Atau bahkan batal, ya, sholat itu bisa batal walaupun dia sudah menghadirkan toharoh, ya, menghadirkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya, ada rukun, ada syarat sahnya, ada syaratnya, ada kewajibannya, kan seperti itu. Tapi bisa batal. Contoh secara umum aja apa? Ya, barakallahu fikum, yaitu buang angin, kan seperti itu. Maka batal sholatnya. Nah, inilah perumpamaan keimanan. Ya, inilah perumpamaan keimanan yang orang itu berbeda-beda makomnya, ya, dengan satu dengan yang lainnya, kan seperti itu, ya. Seorang yang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tentu dia sudah satu nama, sebagai muslim, kan seperti orang yang beriman. Hanya saja keimanannya berbeda-beda. Ada orang yang imannya sempurna, makomnya tinggi, seperti itu, ya, para wali dan seterusnya. Ada yang imannya itu biasa-biasa saja, bahkan ada yang batal keimanannya. Nah, ini Murji'ah menafikan ini semua. Paham sampai di sini? Ya, mereka mengatakan iman itu ya udah, ya, ajak saja, seperti itu. Orang sudah masuk mengucapkan la ilaha illallah, masuk ke dalam Islam, imannya sempurna, nggak bisa batal. Ini sama seperti Asy'ariyah, ya. Kata Asy'ariyah apa? Orang itu walaupun kafir sekafir-kafirnya, jangan pernah dikomentari atau divonis. Nah, ini Asy'ariyah. Nanti divonisnya setelah dia meninggal, apakah dia meninggal di atas kekafiran atau keislaman, seperti itu. Nah, ini Asy'ariyah sama, Murji'ah, Jahmiyah, semua kufar, kelompok kufar, ya. Nah, ini perbedaan dengan orang-orang Islam akidahnya dengan di luar selain agama Islam. Di luar selain agama Islam, Asy'ariyah, Murji'ah, ya, apalagi Murji'ah Gulatul Asr, Murji'ah zaman sekarang, radio-radio itu, ya, ustaz-ustaz kondang dan sebagainya, nasallallahu alaihi. Mereka kufar, ya. Jadi orang kalau membaca kitab, ngaji itu secara taksil, ya, memahami dengan baik, itu akan mudah untuk dia menjalani kehidupan, nggak bingung, nggak rancu, nggak goncang. Walaupun banyak orang yang bikin dia rancu, kan seperti itu, ya. Jadi seperti ini, mudah untuk berpegang kepada usul yang pertama itu sebelum adab, akhlak dan sebagainya. Ini dilihat akidahnya, ya. Akidah itu seperti apa? Iman itu seperti apa ini? Secara rinci dibahas di sini di antaranya.
kitab Al-Iman, ya. Jadi ini permisalan yang diberikan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam untuk memberikan tasawur, gambaran kepada kita terkait keimanan yang diperselisihkan oleh Murji'ah dengan keimanannya yang dianut oleh orang-orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Ya. Wa kadzalika sana'atun nas law anna qauman ibtanu ha'itan wa kana ba'duhum fi taksisihi bangunan wa akharun qad nisfahu wa salisu qad qarabu faraq minhu qila lahum jami'an banatun wa hum mutabayinuna fi banaihim, ya. Jadi ini contoh gambaran selanjutnya juga. Misalnya contoh, ya, ada suatu pekerja, ya, suatu pekerja itu membangun sebuah bangunan, membangun tembok haid, ya, atau membangun bangunan taksis, ya, membangun bangunan, maksudnya bangun gedung, bangun rumah gitu, ya. Sebuah pekerjaan di proyek misalnya. Bangun rumah, bangun ya apa saja, gedung dan sebagainya. Kemudian dan sebagian lainnya menyelesaikan pekerjaan setengahnya. Ada yang mungkin dia pekerjaannya itu membangun pondasi. Kemudian sebagian teman-teman yang lainnya dia membangun lanjutannya seperti itu, memasang material-material dan sebagainya. Wasalisu qad qaraba faragh minhu. Dan yang sebagiannya lagi tugasnya menyelesaikan sisanya, ya, seperti itu. Maka dikatakan kepada mereka jami'an, kilalahum jami'an banatun, ya, tukang bangunan seperti itu, kerja proyek dan seterusnya, ya. Wahum mutabayinuna fi banaihim, ya. Sama seperti orang yang beriman. Orang ketika sudah masuk ke dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah, disebut sebagai orang yang beriman, orang muslim, seorang yang beriman. Walaupun nanti ada yang imannya seperti ini, imannya seperti itu, ya, setengah, kurang, bahkan sempurna, atau bahkan, ya, nasallallahu afiyah, batal, kan seperti itu. Ya. Sama seperti ini, ya, gambaran seorang yang membangun itu, ada yang membangun pondasinya, ada yang memasang material, semuanya dikatakan tukang bangunan, kan seperti itu. Ya. Taib. Sama seperti orang yang sholat tadi, ada yang ruku, ada yang sujud, dikatakan mereka itu apa? Orang yang sholat, ya, musallun. Wa kadzalika law anna qauman ya umiru bidukhuli darin. Nah, sama ini gambaran lainnya, ya, gambaran lainnya barakallahu fikum, bahwasanya apabila seseorang itu memerintahkan, ya, kepada orang banyak misalnya, atau kepada seseorang hendaknya mereka untuk masuk ke dalam suatu rumah, ya, misalnya ada tamu misalnya, kan gitu, ya, silahkan masuk ke dalam rumah. Fadakhalah ahaduhum, maka masuklah salah satu di antara mereka. Falamma ta'attaba al-babu aqama makanuhu. Ya, wa jawazul akharu, ya, bi khutuwat wa madu as-salisu ila wastiha. Qila lahum jami'an dakhilun, ya, wa ba'duhum fiha aksaru madkhalin min ba'di. Tapi ini hanya sekedar gambaran untuk memberikan ya, gambaran kepada para pembaca dan para mustami, ya, para pembelajar. Yaitu dia, ya, apabila seseorang itu ada tamu misalnya, terus kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah, maka salah seorang di antara mereka ada yang masuk, ya. Ada mereka yang hanya sekedar di depan pintu misalnya. Ada juga yang mereka itu sampai masuk ke dalam, ya, berjalan ke dalam, dan yang lainnya mungkin bahkan sampai ke tengah, ya, ke ruang tamu misalnya, kan seperti itu. Maka ini disebut apa? Qila lahum jami'an dakhilun, orang-orang yang masuk ke dalam rumah, ya, walaupun hanya masuk di depan pintu, ini disebut sebagai apa? Tamu, masuk ke dalam rumah, sudah masuk ke dalam rumah, seperti itu, ya. Bahkan mungkin yang lainnya sudah masuk ke dalam, lebih jauh lagi ke dalam, mungkin sampai kepada toilet misalnya, ke kamar mandi, fiha aktsaru madkhalin min ba'di. Ya, fahadzal kalamul ma'qul, al-muhim yang di sini maksudnya adalah, intinya ini menjelaskan bahwasanya walaupun seseorang itu sudah mengucapkan ikrar la ilaha illallah, kemudian mereka mengerjakan amal,
ya maka amal inilah yang akan menjadikan dia itu imannya bertambah. Ya, sebagaimana akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu apa? Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, prakteknya pada hari ini itu bukan teori, bukan, tapi prakteknya adalah secara langsung, bukan hanya sekedar teori. Iman itu bertambah berkurang, kan seperti itu. Kalau cuma sekedar teori, Murji'ah hari ini juga mengatakan seperti itu. Tapi lihat pada prakteknya, orang melakukan kekafiran, kesyirikan akbar, itu nggak mau untuk mereka kafirkan. Ya, seperti itu. Bahkan menjadikan takfir itu sebagai aib. Padahal takfir itu adalah perintah syariat, ya, yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin yang sudah balik, ya. Mengkafirkan ahlu syirik wal kufur itu kewajiban setiap muslim, bukan haknya ulama secara mutlak, enggak, ya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi intinya poinnya di sini adalah mau dia melakukan iman apa saja, tetap dia dikatakan sebagai seorang beriman. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Maka fahadal kalamul ma'qul indal arabi wasair fihim. Jadi perkataan yang disebutkan tadi, ucapan-ucapan tadi, gambaran-gambaran tadi ini adalah sesuatu yang secara logis, secara masuk akal, bukan ghairu ma'qul tapi al-ma'qul, ya. Secara masuk akal di sisi lisanul Arab dan para penyair. Ya, seperti itu. Fakadzalikal madhabu fil iman. Maka demikianlah madhab ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis wal atsar di dalam perkara keimanan. Innama huwa dukhulun fid din. Hanyalah keimanan itu yang memasukkan mereka ke dalam agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath, ya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya innahu kana tawwaba." Surat An-Nasr. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath, dengan kemenangan, ya. Sebagaimana surat juga disebutkan ketika Fathu Mekah, Rasulullah SAW sambil menangis sampai membasahi lihyahnya, jenggotnya. Seperti itu. Maka ketika telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Muhammad menyaksikan bahwasanya manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, afwaja, secara berbondong-bondong, maka fasabbih, pujilah Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, ya, dan memohon ampun, ya, innahu kana tawwaba, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha Pengampun. Wa qala aidan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah, jangan, ya, berislam secara kafah, ya. Dan yang dimasukkan fasilmi di sini adalah al-Islam. Bimana yakni al-Islam. Ya, asilmi di sini maknanya adalah al-Islam. Wa qawluhu kafah, dan yang dimaksudkan di sini tentang kafah, kalimat kafah, maknaha indal Arab, yaitu di sisi lisanul Arab, yaitu al-ihatatu bisyai', ya, al-ihatatu bisyai', yaitu secara menyeluruh, ya, menyeluruh seperti itu, ya, secara mujmal, secara global. Nah, suaranya habis. Ya, jadi seperti itu. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sebagaimana hadis, buniyal Islamu ala khams, ya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, ya, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadatain,
kemudian as-shalah, az-zakah, as-shaum, al-hajj, kan seperti itu. Ini semua bagian daripada keimanan, ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Maka fasaratil khamsu kulluha hiyal millatul lati sammahallahu silman mafrudon. Maka jadilah kelima perkara tadi, bangunan Islam seluruhnya itu adalah milah, agama, ad-din, ya. Yang mana allati samahallahu, Allah telah memberikan nama, ya, di dalamnya itu silman mafrudon, ya. Islam yang menyeluruh, yang wajib, ya. Suatu hal yang wajib, salat, zakat, saum, hajj, seperti itu. Ya. Maka fawajadna a'malal birri, domirna itu fa'il, ya, fawajadna a'malal birri, maka kami dapati bahwasanya amalan-amalan ketakwaan itu, ya, amalan birri, ya, wasana'atul aidi, ya, wasana'atul aidi wa dukhulul masakin kulluha tashhadu ala ijtima'il ismi wa tafadulud darajati fiha, ya. Jadi contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, yang pertama semisal, ya, bahwasanya keimanan mereka itu, keutamaan mereka itu adalah satu sama lainnya saling berbeda-beda, ya, walaupun cuma sekedar mengikrarkan pada awal-awal Islam. Kemudian tadi contoh, ya, membuat bangunan, kemudian contoh seseorang itu masuk ke dalam rumah. Seluruhnya ini adalah persaksian bahwasanya ala jitima'il ismi, ya, yang menghimpun padanya satu nama, kan seperti itu. Membuat bangunan walaupun bangunannya itu ada yang mengerjakan fondasi, mengerjakan material atau menyelesaikannya, itu semuanya disebut sebagai apa? Tukang bangunan, ya. Begitu juga dengan orang yang masuk ke dalam rumah, walaupun hanya di depan, di pelataran, ya, di depan pintu, atau di ruang tamu, bahkan sampai ke dalam, semuanya disebut orang yang masuk ke dalam rumah, ya. Begitu juga dengan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan itu sebagai seorang yang beriman, ya, orang yang beriman. Ya. Wa tafadulud darajati fiha, dan keutamaan-keutamanya itu, ya, masing-masingnya memiliki apa? Darajat, makom, kedudukannya masing-masing di dalamnya, ya. Tidak sama satu dengan yang lainnya, tidak sama. Ada yang amalan yang tinggi, amalan yang sedang, amalan yang biasa-biasa saja, kan seperti itu. Jadi setiap amalan itu memiliki keutamaan-keutamaannya masing-masing, ya. Dan dari macam-macam keutamaan itu adalah sesuatu yang dapat menambahkan keimanan. Ya, seperti itu. Ini berbeda dengan Murji'ah atau Jahmiyah, Asy'ariyah dan sebagainya. Itu hanya sekedar apa? Bukan bagian daripada keimanan, ya. Siapa yang mau mengerjakan silahkan, yang enggak juga silahkan, kan seperti itu. Mau sholat ya silahkan, yang enggak sholat juga enggak apa-apa. Yang penting ngakuin kalau sholat itu wajib, kan seperti itu. Sudah selesai. Ya, lebih baik enggak sholat, kan seperti itu. Lebih baik enggak sholat. Ini tindak kriminalnya Murji'ah, ya, akidah Murji'ah. Orang mau melakukan kekafiran apa saja, ya sudah, jangan dikafirkan, dia masih muslim. Nah, seperti itu. Saudara kita, jangan jangan galak atau jangan kasar dengan sesama muslim. Muslim siapa muslim? Ya, bedakan muslim musyrik saja nggak bisa. Ya, kan seperti itu. Masalah afiyah. Hadza fi tashbihi wan nadhar. Ya, jadi perumpamaan-perumpamaan yang telah disebutkan tadi, ya, ma'ah tijajina bihi minal kitabi was sunnah, ya, bersama dengan kebutuhannya kita, hujah-hujah yang disampaikan tadi itu berdasarkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti itu. Maka fahakadzal imanu huwa darajatun wa manazilun, ya, afwan, manazilu, ya, taksir, ya. Maka keimanan itu memiliki darajat, ya, memiliki derajat-derajat seperti itu. Ada yang derajatnya tinggi, pertengahan, dan rendah seperti itu. Dan juga memiliki manazil, ya, kedudukan seperti itu, kedudukan. Wa in kana sama ahluha ma'an isman wahidan, walaupun, ya, yang mengerjakan amalan-amalan tadi, amalan apa saja, ya, baik amalan yang tinggi, amalan yang cuma sekedarnya,
atau amalan yang pertengahan, ya, seluruhnya itu dikatakan dengan satu nama sebagai orang yang beriman, ya. Yang membedakan apa? Amalannya sendiri. Tapi statusnya di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah adalah sebagai seorang yang beriman. Kan seperti itu. Ya. Innama huwa, hanyalah iman itu amalun min a'mali ta'abbadallaha bihi ibaduhu. Ya, hanyalah keimanan itu adalah sebuah amal, ya. Jadi iman itu adalah amal dari amal-amal yang seorang hamba itu kerjakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa faradahu ala jawarihihim. Ya, dan yang diwajibkannya itu adalah sesuatu yang mengharuskan seseorang itu mengerjakan dengan jawarih, bil amalil jawarih, seperti itu, dengan anggota badannya dia laksanakan. Contohnya salat, ya. Dia menunaikan dengan anggota tubuhnya. Iya. Wa ja'ala asluhu fi ma'rifatil qalbi. Ada yang terlewat enggak ini? Maka seluruhnya itu menjadi sesuatu yang mengharuskan seseorang itu fi ma'rifatil qalbi, ya, mengetahui dengan hatinya, ya, summa ja'al mantiqus syahidan alaihi, dan juga nutqah, mengucapkan bil lisan wal iqrar bil lisan, kan seperti itu. Jadi amalan hati dengan lisan itu berkesesuaian, tidak berbeda. Ya, ini tuntutan daripada amal, ya, amal keimanan. Iman itu apa? Iqrar bil lisan wal amalu bil jawari, wa tasdiqu bil qalb, kan seperti itu, ya. Ucapan dengan lisan, pembenaran dengan tasdiqu bil qalb dengan hati, dan juga amal bil jawari, anggota badan, ya, mengerjakan perbuatan-perbuatan, ya, atau kewajiban-kewajiban syariat. Sumal a'malu musaddiqatan lahu, ya, kemudian amal itulah yang nantinya akan membenarkan kesemuanya, ya, dari ucapannya dia, ikrar dia syahadatain, kemudian ikrarnya dia terhadap pembenaran dari semua syariat-syariat itu, ya, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian juga dia yakin dengan hatinya, ya, dengan hatinya itu dia membenarkan, dan juga dia mengerjakan dengan amal anggota badan, maka amal itulah yang nanti akan membenarkan semuanya. Bukti kalau dia itu adalah seorang yang beriman, mengerjakan amalan-amalan, ya. Orang yang nggak mengerjakan amalan kok bisa dikatakan iman? Nah, inilah Murji'ah. Ya, orang nggak salat dikatakan seorang mukmin, orang yang beriman jangan dikafirkan, dan seterusnya. Ya. Wa inna di sini ada catatan kaki, ya, catatan kaki. Jadi di sini maksudnya adalah fa aslul iman, yaitu pokok daripada keimanan itu adalah apa? Ya, iqrarul qalbi billahi ta'ala wal amalu tasdiqu lamma waqarra fi qalb. Ya. Faman aqarra wa lam ya'mal lam yanfa'hu iqraruhu wa lam yaqbal minhu. Khilafan lil murji'ah alladziina yaqulun al iqraru tasdiq wal asl wal amalu furu', nas'alullah al-afiyah. Ya, wa yasihu al-imanu bidunihi wa yadkhulul abdu al-jannah bi asli wal salafiyah. Ya, wa in lam ya'mal khairan qat'u. Ya, ini Murji'ah nih, seperti ini. Perhatikan, Murji'ah, Jahmiyah, Asy'ariyah. Jadi di sisi ahlu sunnah, iman itu adalah apa? Iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalb, dan juga wal amal bil jawari. Hada huwa al iman. Hadal asal, pokok, asas, seperti itu harus diketahui, ya. Gak akan bermanfaat, ya, tanpa mengamalkannya, ya. Mau seorang itu dia mengucapkan sampai berbuih-buih la ilaha illallah, ya, ataupun yang lainnya, selama dia nggak mengerjakan, menunaikannya, menjauhi larangannya, ya, maka itu nggak bermanfaat ikrarnya tersebut dan tidak diterima darinya. Berbeda dengan Murji'ah, yang mana mereka alladzina yaqulun, mereka adalah orang yang mengatakan ikrar itu dan tasdik itu adalah pokok, sedangkan amal itu hanya furu, kata mereka. Ini paham sampai di sini? Amal itu hanya furu, ya. Amal mengkafirkan orang dan sebagainya, ini hanya furu. Bahkan mereka membenarkan bahwasanya iman itu tanpa amal tetap akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga, ya, bi aslil iman, dengan usul iman itu, walaupun dia tidak mengerjakan amalan kebaikan, ya, a'malal birri,
ya, a'malul birri, ya, seperti itu. Dijamin kata Murji'ah masuk ke dalam surga. Kalau begitu nggak usah sholat, nggak usah haji, nggak usah jihad, ya, nggak usah apa. Sudah, ya, enak seperti itu. Ngaku-ngaku saja kan seperti itu. Ya, jadi ini kriminal sekali kan seperti itu. Ya, sungguh luar biasa. Jadi orang itu jangan pernah tertipu dengan casing, jangan pernah tertipu dengan apa? Ya, adabnya, akhlaknya, penyampaiannya, masya Allah, lembut sekali, nggak pernah bahas takfir, nggak pernah bahas usuluddin, ya. Bahasnya apa? Ya, adabul firosh, ya, bab ranjang, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ya, atau membahas tentang muamalah, ya, qatalahumullahu jami'a. Haula'i kuffar la'anahumullah, ya. Nggak ada manfaatnya mereka, nggak ada manfaatnya, ya. Mereka najis, ya, mereka itu najis seperti itu. Innamal musyrikunan najas, ya. Kemudian berkata Al-Imam Al-Ajuri, masih di catatan kaki di sini di dalam kitabnya Asy-Syariah, ya, Abu Bakar Al-Husain Al-Ajuri rahimahullahu taala dalam kitabnya Asy-Syariah. Ini perhatikan di sini. Fal amalu bil jawarih tasdiqu anil iman. Maka amal dengan anggota badan ini adalah sesuatu pembenaran terkait keimanan, ya. Bil qalb wal lisan, pembenaran hati dan lisan kita sesuai, ya. Jadi ngomong itu nggak ngelantur, ngomongnya teorinya gayanya seperti ahlu sunnah, ya. Amal itu apa namanya, ya, iman itu bertambah dan berkurang, ya, yazid wa yankus, dan seterusnya. Prakteknya ketahuan, ya, Murji'ah gulat, orang-orang kafir, ya. Jadi ini, ya, amal itu, amal anggota badan itu adalah suatu pembenaran terkait keimanan yang telah diikrarkan dengan hati dan lisan. Faman lam yusaddiq, ya, faman lam yusaddiqil imanu bi apa namanya, bi amalihi bi jawarihi, maka siapa saja yang enggak merealisasikan dengan membenarkan iman itu dengan amalnya, amalan anggota badannya, misalnya contohnya at-thaharah, was-shalah, waz-zakah, was-siyam, wal-hajj, wal-jihad. Jihad fisabilillah, bukan jihad fisabilit tagut, ya. Wa asbahu li hadhihi, dan yang semisal seperti ini dari perkara-perkara syariat. Wa radiya min nafsihi bil ma'rifatil wal qaul lam yakun mu'minan. Perhatikan di sini, lam yakun mu'minan, ya. Dan dia merasa tenang saja sudah, ya, merasa ridho, merasa tenang, merasa apa namanya, saya sudah ngajinya sama ustadz radio ini misalnya. Beliau bilang pokoknya udah, ya, akidah seperti ini misalnya. Ya. Waro dia bin nafsihi bil ma'rifati wal qaul. Dia udah tenang aja, merasa nyaman seperti itu, ya, dengan hanya meyakini bahwasanya ma'rifah itu hanya dengan ucapan saja, bukan dengan amal, ya. Maka lam yakun mu'minan. Ini Murji'ah, orang kafir, ya, yang mengatakan bukan saya ini, ya, bukan ana ini. Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri dan imam-imam yang lainnya, ya, bahwasanya Murji'ah itu apa? Kufar, lam yakun mu'minan. Ini i'tiqadnya mereka. Kita nggak tanya teorinya, enggak. Tapi kita tanya prakteknya, kita lihat prakteknya seperti itu. Ya, kita sudah belajar, lihat prakteknya, amalkan. Ya. Jangan terbuai teorinya, jangan. Ya, panjang kalam seperti itu. Ya, kalam farik, ya, omong kosong. Sebagaimana tadi sebutkan, enggak manfaat, ya. Enggak manfaat dia buat teorinya sesuai dengan ahlu sunnah, dia enggak mengamalkan, enggak manfaat, ya. Walam ya'mal lam yanfa'hu iqraruhu, enggak manfaat ikrarnya, seperti itu, ya. Lam yakun mu'minan walam tanfa'hu al ma'rifatu wal qaul, dan enggak manfaat itu ikrarnya dia dengan ucapan itu, enggak manfaat, mau sampai berbusa juga enggak akan manfaat. Wa kana tarkuhu lil amali takdziban imanihi. Kenapa? Karena yang namanya orang meninggalkan dari amal itu maknanya adalah takdziban li imanihi, berdusta dia. Dia enggak jujur, dia khianat, ya. Dia dusta dengan keimanannya, kan seperti itu. Wa kanal amalu bima dzakarnahu tasdiqan minhu li imanihi. Sebagaimana sudah kita sebutkan, ya, di dalam kitab Asy-Syariah, kata Al-Imam Al-Ajuri, ya, bahasanya tasdiqan minhu li imanihi, terkait tasdik dengan permasalahan keimanan.
Wa qad qala ta'ala fi kitabihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah jelasin di dalam Al-Qur'an. Ya, baca tuh Quran. Ya, wa bayyana fi ghairi maudhu', dan dah dijelaskan di banyak tempat, annal imana la yakunu illa bi amalin. Bahwasanya iman itu enggak akan pernah ya diterima tanpa amal. Ya, enggak akan pernah sampai kapanpun ya, seperti itu. Orang sudah berislam, sudah apa namanya ya, barakallahu fikum, dia sudah haji, sudah sholat, sudah saum, sudah zakat. Ada togut dia nggak ngerti, ya. Togut dibilang apa? Ulil amri misalnya, ya. Atau orang yang apa namanya, ya, dia sudah amal soleh, sudah berbakti kepada orang tua dan sebagainya, haji, sodako, infak, ya, dan sebagainya. Ada orang beristighosah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nggak mau mengkafirkan, dianggap malah ijtihad katanya, dapat satu pahala maknanya. Kalau ijtihad maksudnya dapat satu pahala. La haula wala quwata illa billah. Ha, ini dia. Ya, du'atus syaitan, ya, du'atun ila abwabi jahannam, seperti ini. Atau ada orang mengatakan terkait nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala ditakwil, ya, ditakwil. Jangan dikafirkan, ini apa namanya? Ketergelincirannya ulama kata mereka. La haula wala quwata illa billah. Enggak manfaat semuanya. Jadi akidah itu kompleks. Ya, akidah itu kompleks menyeluruh. Ya, enggak ada tawar-menawar. Ya, berbeda dengan permasalahan furu, fikih misalnya. Nah, itu luas. Ya, berlapang dada. Ini permasalahan akidah ini. Ya, permasalahan akidah. Satu saja enggak terrealisasikan walaupun seluruhnya berkesesuaian, enggak manfaat. Nah, seperti itu. Ini usuluddin nih, seperti itu. Ya, harus benar-benar memberikan perhatian, memberikan apa namanya, mengerahkan kehidupan ini, sisa umur yang ada pada kita, digunakan semaksimal mungkin untuk memahami yang namanya usuluddin. Ya, seperti itu. Kurang-kurangnya kita di dalam beramal, di dalam ya beragama, ya insya Allah namanya manusia itu banyak kurangnya kan, seperti itu. Ya, akan tertutup dengan akidah yang salimah, akidah yang selamat. Kalau kita banyak ya berlemah lembut kepada orang, ya apa namanya, beramal soleh dan sebagainya, haji, umroh, zakat, sodako, infak, sholat tiap hari, ya bahkan sunnah-sunnahnya dijaga, qiyamul lailnya, qiraatul Qur'annya, masya Allah, akidahnya rusak gak manfaat, walaupun sumbangsinya besar untuk apa? Untuk agama, gak ada manfaatnya. Fahabitat amalum fid dunya wal akhirah, nasallallahu alaihi. Ya, jadi ini perkara akidah, ya. Makanya kita masya Allah berusaha semaksimal mungkin ngajinya akidah terus, ya. Ya, yang lainnya tetap kita tidak meninggalkan perkara yang lain, bahasa Arab, fikih dan sebagainya. Ya, tapi akidah itu adalah apa? Ya, at-tauhidu awalan, ya. Tauhid yang pertama, seperti itu. Bukan tauhidnya Asy'ariyah, ya. Bukan tauhidnya Murji'ah, bukan tauhidnya apa Harokiyin, ya. Dan yang lainnya bukan. Tauhidnya apa? Ahlul Islam, ahlul kiblah, ahlus sunnah wal jamaah, ashabul hadis. Ya, ini dia tauhidnya seperti ini. Ya. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga telah menjelaskan, ya, khilaf ma qalatil murji'atul ladzina la'iba bihimus syaitan, intaha. Ya, berbeda dengan apa? Firqah Murji'ah, yang mana mereka adalah orang-orang yang telah dipermainkan oleh syaitan di dalam akidahnya mereka. Nas'alullah as-salamul afiyah. Ya. Kemudian wa inna ma'atallahu kulla jarihatin amalan lam yu'tihi al-ukhra. Fa'amalul qalbi i'tiqadun wa amalul lisan al-qaul wa amalul yad at-tanawulu wa amalur rijl al-mashyu wa kulluha yajma'uha ismul amal. Tayyib. Jadi yang namanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada seluruh perbuatan dari anggota badan ini dinamakan sebagai amal yang Allah tidak memberikan kepada yang lainnya suatu keutamaan-keutamaannya. Misalnya contoh, ya amalan hati itu adalah i'tiqad, keyakinan. Wal amalul lisan, amalannya anggota mulut ini apa? Al-qaul, ucapan. Wa amalul yad, amalan tangan adalah apa? At-tanawulu, ya, apa tanawulu, ya. Ya, amalannya tangan menggenggam, meraih, tanawul, ya. Wa amalur rijl, dan amalannya apa namanya, kaki, al-masyu, berjalan, seperti itu. Wa kullu yajma'uha ismul amal.
Maka seluruhnya ini disebut sebagai apa? Amal, perbuatan, kan seperti itu. Ya, perbuatan. Fal imanu ala hadat ta'wil innama huwa kulluhu mabniun 'alal amali min awwalihi ila akhirih. Maka iman ini, ya, yang sudah tadi diberikan contoh-contoh gambarannya, tasawurnya, kiasnya itu, ya, dan semuanya kembali kepada kesimpulan iman, ya, dari berbagai macam iman yang ada, ya, amalan-amalan yang menambahkan keimanan itu semuanya mabni, dibangun alal amal, di atas apa namanya, dibangun di atas sebuah perbuatan, ya, seperti itu. Min awalihi ila akhir, dari awal sampai akhirnya, ila annahu tafadulu, ya, yatafadalu, masdar. Tafadulu, fi'ilnya tafadulu, ya, yatafadalu, masdar. Annahu yatafadalu fid darajati ala ma wasafna. Yang mana kesemuanya ini memiliki apa? Keutamaan-keutamaan masing-masingnya, ya, fid darajat, pada tingkatan-tingkatannya, seperti itu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Thayyib, ya, mudah-mudahan dapat dipahami pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini dahulu, dan akan disambung pada pertemuan selanjutnya bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala, naktatim bidu'ai kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.